Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang Allah berikan, dan tentu saja nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sebab dengan iman dan Islam ini sajalah nikmat-nikmat yang lain yang diberikan Allah di dalam kehidupan ini menjadi bermakna. Nikmat-nikmat yang lain bisa menjadi benar-benar nikmat. Akan sebaliknya, tanpa iman dan Islam, maka apa yang kita miliki di dunia ini bisa jadi justru menjadi azab bagi kita semua. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, nikmat berupa iman dan Islam ini wajib untuk kita syukuri. Bagaimana caranya? Kita jaga agar iman dan Islam ini tidak lepas dari kehidupan kita, dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang senantiasa berserah diri, berpasrah, tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah, tunduk patuh kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Cara agar kemudian iman dan Islam ini senantiasa terjaga, cara menjaga agar kemudian iman dan Islam ini kita istiqomah di dalamnya adalah dengan senantiasa membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, sehingga kemudian semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu memang naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tanda orang itu meningkat imannya manakala meningkat pula ketaatannya kepada Allah. Tanda orang itu istiqomah di dalam keimanan ketika dia istiqomah di dalam ketaatan. Itu tanda keimanan. Jadi tanda keimanan adalah taatnya kepada Allah. Tidak boleh ada orang yang mengklaim bahwa dirinya beriman sementara dia bermaksiat, sementara dia mengingkari, sementara ia tinggalkan perintah-perintah Allah, dia enggak mau taat kepada Allah, tapi dia masih ngaku, "Loh, saya biar gini-gini saya ini orang mukmin. Biar gini-gini saya punya iman. Walaupun saya tidak mau sholat," gitu ya. Enak betul mengklaim dia tidak mau taat kepada Allah, nggak mau perintah Allah nggak mau dilaksanakan, tapi dia mengklaim bahwa dirinya punya iman. Tanda iman kepada Allah adalah taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang meninggalkan perintah Allah, ketika orang bermaksiat kepada Allah, maka itu tanda keimanannya menurun. Semakin menurun terus, maksiat terus, lama-lama habis keimanan itu, lama-lama hilang. Oleh karenanya tentu kita tidak menginginkan itu, maka kita jaga iman itu agar tetap berada di dalam hati kita. Bagaimana? Yakni diantaranya yang paling penting adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Al-Insyiqaq. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya sampai ayat yang ke-5, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Insyiqaq itu, "Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat
wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan ingatlah ketika langit itu nanti bakal pasti akan terpecah belah, hancur berkeping-keping. Ketika itu langit itu sudah diizinkan oleh Allah untuk hancur berkeping-keping, bukan hanya terbelah tapi hancur berkeping-keping, terbelah-belah, tercabik-cabik. Dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk hancur dirinya. Jadi hancurnya langit. Kalau langit hari ini tidak runtuh, tidak meruntuhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, itu karena dia taat kepada Allah. Padahal sebenarnya langit itu sudah gemes melihat makhluk di atas muka bumi, makhluk yang bernaung di bawah langit itu bermaksiat kepada Allah. Tinggalnya di kolong langit. Langit ciptaan Allah, bumi tempat ia berdiri adalah ciptaan Allah, tapi dia bermaksiat kepada Allah, kafir kepada Allah, mengingkari perintah Allah, mengingkari keesaan Allah. Langit itu sudah ingin rasanya runtuh, ya. Akan tetapi dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu nanti diratakan, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walqat ma fiha wa takhallat, kemudian bumi ini mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, menjadi rata. Makhluk-makhluk yang ada di dalam kubur, manusia-manusia yang ada di dalam kubur kemudian dikeluarkan dari muka bumi itu, bumi kemudian dibuat rata, lalu kemudian orang dikumpulkan di atas bumi itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa nanti orang itu akan berkumpul di atas bumi yang baru itu, yang rata itu, ya. Mereka tidak punya tempat kecuali hanya sebatas cukup untuk seorang berdiri saja. Saking apanya? Saking penuhnya manusia pada waktu itu. Bayangkan bumi yang demikian luas dihamparkan, dibikin rata, nggak ada gunung-gunung lagi, rata. Lalu kemudian orang berdiri mengantri menanti gilirannya untuk dipanggil, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kemudian Allah ulang, wa adilat li rabbiha wa huqqat, dan dia mendengar apa yang diseru, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rabbnya, wa huqqat, dan itu sudah menjadi kewajiban, memang seharusnya seperti itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik dari ungkapan-ungkapan di dalam surah Al-Insyiqaq ini, ya. Kalimat-kalimat yang digunakan, ya, itu ada kata idza dari ayat 1 sampai ayat yang kelima ini dengan kata idza. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah At-Takwir, surah Al-Infitar, yang ada kata idza itu adalah syarat, bentuknya syarat. Kalau ada syarat, mestinya ada jawab syaratnya, ya. Jika begini, maka akan seperti ini. Ketika di dalam surah At-Takwir misalnya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadar, dan seterusnya, ya. Kemudian alimat nafsum ma ahdarat, maka setiap jiwa mengetahui apa yang telah ia kerjakan pada waktu itu, mengetahui balasan-balasannya. Nah, itu jawab syaratnya, alimat nafsum ma ahdarat. Surah Al-Infitar juga begitu, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa, setiap hamba ini akan tahu apa yang sudah ia tunaikan dan apa yang sudah ia lalaikan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat adalah jawab syarat dari kalimat-kalimat sebelumnya. Idza sama'un fatarat, idzal kawakib intatharat, dan seterusnya. Nah, di dalam surah Al-Insyiqaq ini tidak disebut jawab syaratnya, ya. Wa dzalika kulluhu yakunu yaumal qiyamah, itu semua terjadi pada hari kiamat. Wa jawabu idza wa ma utifa 'alaiha mahdhufun dalla 'alaihi ma ba'dahu taqdiruhu laqiyal insanu amalahu, ya. Jawab dari kata idza di ayat-ayat ini, di ayat 1 sampai ayat kelima itu, dan apa yang bersandar kepadanya, apa yang terhubung kepadanya, itu tidak dinampakkan, tidak ditunjukkan, disembunyikan, ya. Tidak ada jawab syaratnya. Jadi ada kalimatnya ada syarat tapi tidak ada jawab syaratnya. Jika kamu begini, mestinya normalnya jika kamu rajin belajar maka kamu akan
berprestasi, kan gitu. Jika kamu rajin bekerja, maka kamu akan menjadi orang sukses. Jika kamu malas, kamu maka tidak akan naik kelas. Ini kalimat ini di dalam surah Al-Insyiqaq ini tidak ada jawabnya. Jika terjadi begini, jika terjadi begini, jika terjadi begini, maka ayat yang ke-6-nya itu bukan jawab syarat dari ayat 1 sampai 5-nya. Jika kamu begini, terus tidak disebut. Terus kenapa? Ya. Jika kamu rajin belajar, coba seandainya saya ngomong, jika kamu rajin belajar, pasti nunggu kan? Kalau rajin belajar, memangnya kenapa? Tapi nggak disebut-sebut, diam aja. Ya. Jika kamu rajin belajar, orang nunggu. Apa konsekuensinya kalau rajin belajar? Nah, di dalam ayat ini tidak disebut jawab syaratnya. Ya. Akan tetapi, ya, dikatakan dalam tafsir Jalalain, makna daripada jawab syaratnya walaupun tidak dalam bentuk jawab syarat, maknanya terkandung di dalam ayat ke-6 ini. Tapi tidak ditunjukkan. Apa sebabnya? Sebabnya kenapa tidak ditunjukkan atau disembunyikan syaratnya ini tadi, jawab syaratnya ini, karena ini adalah sesuatu yang sudah diketahui. Sebab apa? Sebab sudah diulang-ulang di surah-surah sebelumnya. At-Takwir, ya, Al-Infitar. Kan ini tiga surah yang merupakan surah yang demikian gamblang berbicara tentang hari kiamat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat peristiwa hari kiamat seperti dia melihat peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri, maka bacalah surah At-Takwir, Infitar dan Insyiqaq. Di At-Takwir, Infitar itu sudah dijelaskan kalau peristiwa kehancuran alam dunia ini terjadi, maka orang akan tahu amal-amalnya, balasan dari amal-amalnya, akibat dari amal-amalnya. Orang sudah tahu, sudah diberi tahu. Jadi nggak perlu disebut jawab syaratnya. Contoh misalnya dalam penggunaan sehari-hari, kalau kita sudah tahu jawab syaratnya seperti tadi, kalau kamu rajin belajar, walaupun nggak usah disebut sama ustadz, apa konsekuensinya? Oh, tahu kalau rajin belajar itu mesti jadi pintar, mesti naik kelas, mesti berprestasi, kan gitu. Walaupun tidak usah disebut. Ya, misalnya presiden ngomong, kalau ada yang bisa menyebut nama-nama ikan, kan nggak usah disebut. Setelah itu apa? Semua orang pasti dapat sepeda, gitu ya. Nggak usah disebut. Kenapa? Sudah dikenal bersama. Nah, itu contoh. Kenapa jawab syaratnya nggak perlu disebut? Karena sudah orang semua mafhum, sudah orang memahami. Walaupun dalam tafsir ini, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa makna daripada jawab syarat kalimat-kalimat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya itu ada di dalam ayat yang ke-6 itu. Nah, kita bahas ayat yang ke-6 ini. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, asalnya kalau di dalam ini kan surah Al-Insyiqaq ini surah Makkiyah. Ya. Kalau surah Makkiyah, umumnya surah Makkiyah, kata insan, kata al-insan kalau disebut di dalam surah Makkiyah, maka seruan itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Ya. Kalau kata al-insan terdapat di dalam surah Makkiyah, maka maknanya adalah ditujukan kepada orang-orang kafir. Ya. Akan tetapi di dalam surah ini, di dalam surah Al-Insyiqaq ini tidak dikhususkan hanya kepada orang kafir, tetapi untuk orang kafir dan untuk orang mukmin juga, untuk orang beriman juga. Ya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan ini di dalam tafsirnya. Sebabnya apa? Karena ya, ayat-ayat berikutnya setelah ayat ini itu berbicara tentang orang mukmin dan orang kafir. Tidak hanya menyebut orang kafir saja, tapi orang kafir dan orang mukmin disebut. Jadi ya ayyuhal insan, al-insan di sini yang diseru adalah semua manusia, mau itu mukmin mau kafir. Maka kita mesti perhatikan sebagai orang mukmin. Perhatikan, ini juga ditujukan kepada orang-orang kafir. Peringatan ini mesti kemudian disimak oleh mereka yang senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ini kalau terjemahnya,
Itu innaka kadihun, sesungguhnya kamu telah bersungguh-sungguh, kamu telah bekerja keras. Kadihun ini isim fa'il. Innaka kadihun, kadih itu maknanya adalah orang yang sibuk, bekerja keras dengan kesibukan dengan kerja-kerja yang melelahkan. Itu makna kadih. Kamu bekerja keras, pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, ya. Kadih itu ada yang mendefinisikan kadih itu profesi. Pokoknya profesi yang dijalani yang membuat dia sibuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang namanya profesi itu kan pekerjaan yang melelahkan, yang sifatnya rutin dia kerjakan, kan gitu. Profesi, misalnya profesinya guru, maka setiap hari begitu siklusnya. Besok mengajar sampai sore, nanti pulang malam istirahat, besok mengajar lagi. Ya. Profesinya sebagai supir taksi misalnya. Ya, hari ini selesai, bukan hari itu aja, besok dia kerjakan seperti itu. Ya. Atau kadih ini juga bermakna bahwa seseorang berada dalam kesibukan, satu pekerjaan keras yang melelahkan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, manusia ini hidupnya kan seperti itu. Hari demi hari diisi untuk bekerja keras, sibuk demi sibuk yang melelahkan dengan berbagai tujuan-tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Mulai dari bayi, dari lahir sampai tua, itu semua begitu, punya kesibukan dengan tujuan-tujuan, satu tujuan. Anak kecil, ya, dia sibuk dengan dirinya nanti sampai kemudian dia bisa berjalan, latihan berjalan kesibukannya. Sudah berjalan, latihan berlari. Sudah berlari, sudah bisa mulai belajar sekolah, dia sekolah. Sebelum bisa membaca, dia sibuk belajar membaca. Setelah belajar membaca, dia sibuk belajar berhitung, dan seterusnya. Selesai sekolah dasar, dia sibuk lagi sekolah menengah. Selesai sekolah menengah, dia sibuk kuliah. Selesai kuliah, apakah selesai kehidupannya? Enggak. Makanya ada yang menggambarkan orang belajar itu, sekolah itu seperti orang naik gunung, gitu ya. SD di bawah gunung, SMP, gitu ya, SMA di sini. Kuliah itu puncaknya pendidikan orang sekolah. Disangka kalau sudah puncak sudah selesai, rupanya puncak ini hanya salah satu dari puncak. Begini terus begini lagi, gitu ya. Kehidupan nyata ternyata lebih tinggi dan lebih besar yang harus dihadapi setelah selesai belajar, selesai kuliah. 17 tahun dia sekolah, ternyata untuk mengarungi kehidupan yang jauh lebih lama, jauh lebih besar, jauh lebih mendaki. Ya, itu kehidupan manusia. Nanti dia menikah, ya, dia bekerja tujuannya supaya bisa menikah. Setelah menikah nanti dia punya anak, dia punya target untuk mendidik anaknya. Itulah kadih namanya. Dengan berbagai macam profesinya. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi tukang sapu, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani. Kadih. Nah, ayat ini Allah ingin mengingatkan, innaka kadihun. Kamu dengan segala macam aktivitasmu. Aktivitas ini kan ada orang yang aktivitasnya berada di jalan yang benar, ada yang aktivitasnya berada di jalan yang tidak benar. Kan ada orang yang pekerjaannya baik, ya, jadi dokter, jadi tentara, tapi ada juga orang yang kerjaannya nipu orang, kerjaannya mencuri, ya. Ya, walaupun tidak ada pekerjaan mencuri, nipu orang di resmi ditulis KTP, kan nggak ada. Apa pekerjaan? Penipu profesional, Pak. Nah, gitu, enggak disebut, ya. Tapi ada orang yang bekerja. Semua orang dengan apapun pekerjaannya, apapun profesi Anda hari ini pesan di dalam ayat ini. Apa sih tujuan akhirnya? Allah ingin mengingatkan, semua itu ila rabbik. Kita semua ila rabbik, kita semua sedang menuju kepada Allah. Tujuan akhir kita adalah berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kita. Pekerjaan kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Ada pedagang, nanti berdiri di hadapan Allah, Allah akan membuka, Allah akan menginterogasi apa yang dia lakukan sebagai pedagang selama di dunia. Ya, dia polisi, nanti berdiri di hadapan Allah, tentang pekerjaannya sebagai polisi itu diceritakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, dengan satu pekerjaan, dengan satu profesi, famulaki, maka kamu pasti akan menemuinya. Ya, dengan segala pekerjaan itu.
Allah perlu mengingatkan ini, perlu mengingatkan tujuan akhir daripada hidup kita, dari segala macam kesibukan kita. Karena kebanyakan kita lupa kepada Allah kalau kita sedang sibuk mengurusi kehidupan dunia kita. Bapak-bapak silahkan pikirkan, jujur pada diri sendiri. Kalau lagi sibuk bekerja, ada yang polisi, ada yang pengusaha, ya, ada yang bekerja di kantor. Kalau lagi di depan komputer ngurusi angka-angka misalnya, ngurus lapor-laporan, ingat nggak sama Allah? Yakin saya pasti nggak ingat. Sedikit sekali ingatnya itu, ya. Maka bagus juga kalau lagi bekerja sambil setel murotal, supaya nggak terlalu lupa-lupa banget lah sama Allah itu, ya. Setel ceramah ustadz supaya ingat-ingat juga sama Allah, tuh nggak hanya fokus sama urusan duniawinya itu. Kalau sudah urusan duniawi, apalagi ya urusan duniawi itu kadih ini semua melelahkan. Gampangkah, susahkah pekerjaan itu, semua melelahkan, dan itu seringkali membuat kita lupa kepada Allah. Ya, pekerjaan itu susahkah, gampangkah, semua melelahkan, membuat orang lupa kepada Allah. Orang pekerjaannya gampang, lancar, sukses, banyak uangnya, lupa kepada Allah. Orang pekerjaannya susah, nggak lancar, nggak punya uang, juga lupa kepada Allah. Melelahkan juga. Punya uang lelah, nggak punya uang lelah juga, lebih lelah lagi bahkan. Ya, usaha lancar lelah, lupa sama Allah. Usaha nggak lancar, lupa lagi sama Allah, malah sibuk mikirin usahanya yang hancur tadi itu. Ya, Allah perlu mengingatkan, semua pekerjaanmu itu akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Famulaqi, kamu pasti akan menemuinya. Ya, kamu pasti akan menemuinya. Nah, para ulama kemudian menjelaskan famulaqihi. Hi-nya itu kepada siapa? Satu, hi-nya itu kepada Allah. Famulaqi, maka kamu akan menemui Allah. Menemui Allah maksudnya. Kita berjalan dengan segala aktivitas kita, sibuk dengan segala aktivitas kita, ujungnya adalah menemui Allah. Ya. Yang kedua maknanya hi itu kepada amal-amal yang kita perbuat tadi. Famulaqi, kita kerja, kita kumpulkan amal ini, nanti di akhirat kita akan menemui kembali amal-amal kita ini. Akan ditunjukkan amal-amal kita ini. Apa yang kita kerjakan nanti akan ditunjukkan kepada kita, kita tidak bisa menolak. Ada video nanti tentang kita. Ya, disetel filenya. Cekrek. Muhammad, Joko kah siapa namanya? Semua sama. Disetelkan, oh ini filenya Joko nih, ya, nomor 775, kan markum, ya kan, iya kan, sudah kita bahas kemarin, markum ada nomornya, ya nggak, ada nomor serinya, ya, Mahmud nomor 724, buka, set, dari mulai lahir besar, wah masih imut-imut, ya, wah, begitu sudah mulai balik, wah sudah amit-amit, ya. Dulu rajin belajar, sudah besar kurang ajar, ya. Nah, itu terekam semua. Oh ini kerjaannya orang ini, ya. Oh kok besarnya kerjaannya nipu orang rupanya, besarnya jadi koruptor. Oh rupanya kecilnya suka nyolong mangga. Nah, nyolong mangga orang, ngambil buah orang nggak izin, ya. Loh ini kan dulu santri, kok jadi korupsi, tukang gosok dulu rupanya. Wah, kalau di sini nggak ada insya Allah santri yang tukang gosok, karena nggak ada gosok di sini, gosoknya di sana. Gosok tuh sendal sama sepatu biasanya. Ya, tapi insya Allah tidak ada di sini, ya. Ada sanksinya nanti, ya. Walaupun kemarin saya juga kehilangan sendal, ya. Tapi itu karena ketuker aja, ya. Nah itu ya. Itu direkam, diputar itu nanti semua. Oh ini pekerjaannya, ini perbuatannya. Tidak ada yang lewat. Kita akan menemuinya. Bahkan sebelum di hari kiamat, ketika di alam kubur, ketika baru saja orang-orang yang mengantarkan kita itu meninggalkan kita, maka akan datang sosok makhluk yang kita kaget melihat dia. Siapa dia? Kalau amalnya amal yang soleh, maka yang wujud yang mendatangi dan menemani kita di alam kubur adalah sosok makhluk yang putih bersih, tampan, sejuk, senang kita melihatnya, ya, senyum, nampak ceria, yang kita tuh melihatnya senang, ditemani senang. Kita punya teman orang yang selalu senyum, bersih, wangi, kan senang. Kita punya teman satu, bersih, wangi, ramah, kan senang. Daripada punya teman 10 tapi ya sudah sangar,
Ya, nggak pernah mandi, baunya nggak karu-karuan. Coba antum punya teman ya, teman ngumpul gitu ya, habis main bola nggak, kebetulan libur ya, pagi mandi libur juga kan gitu ya, alasannya hemat air katanya ya, atau bahkan ada yang lebih idealis lagi, alasannya menjaga lingkungan Ustaz ya, hemat air kan gitu ya, katanya save water no shower katanya gitu ya, amankan air nggak usah mandi katanya gitu ya. Nah, coba kita punya teman 10 ngumpul nggak mandi semua, keringetan habis main bola, apa rasanya ya? Nanti dia di alam kubur itu seperti itu. Kalau amal solehnya baik, amalnya amal soleh, maka yang datang tuh menemui kita adalah orang yang wangi, bersih, enak dipandang. Kita tanya, siapa kamu? Saya nggak kenal kamu, saya nggak pernah punya teman kayak kamu ya, saya adalah amal-amalmu. Tapi sebaliknya kalau amal perbuatannya buruk dulu di dunia, maka yang datang mukanya hitam kelam, menyeramkan, lihat dia aja serem luar biasa ya. Bayangkan ya, kita semua kan punya persepsi tentang hantu, karena dari kecil kita sering nonton hantu, takut-takuti kadang sama tetangga, bahkan kadang orang tuanya sendiri yang mengenalkan hantu kepada anak-anaknya ya. Hati-hati hantu, coba ya, yang takut-takut hantu tuh di kuburan sendiri disuruh ya, untuk menguji mental. Malam hari ini santri ya, di salah satu santri akan diuji tidur di kuburan, nggak ada lampu di sana. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk ya, putih-putih, wah, baru set gitu putih udah lari dia, takut dia. Tapi enak, bisa lari. Muncul genderuwo misalnya ya, padahal disangkanya genderuwo, padahal belum tentu genderuwo kan gitu. Seperti yang pernah saya ceritakan itu, ada kawan saya nabrak di jalanan itu, hitam gelap, disangkanya hantu, ternyata kerbau di tengah jalan malam hari kan gitu ya, disangkanya hantu. Ini kalau hantu ini mesti tembus pandang, apa namanya, tembus dilewati sepeda, ternyata jatuh dia, ternyata kerbau orang di tengah jalan. Nah, bayangkan kita di dalam kubur itu ditemani sejenis genderuwo kan gitu ya, dan kita nggak bisa lari, ditemani ya. Siapa kamu? Aku amal-amalmu, masa lupa? Terus kamu ngapain di sini? Nemani kamu kan gitu, ditemani, dibelai-belainya. Kita coba dibelai genderuwo ya, gimana, apa kabarnya, enak zamanku toh gitu ya. Ditemani oleh makhluk seperti itu. Kamu lagi, kita pasti akan menemui ya, apa yang dikerjakan hari ini di dunia itu pasti akan menemani kita di akhir kehidupan kita ya, setelah kematian kita, di alam kubur bahkan sudah menemani, nanti di hari kiamat juga akan ditunjukkan. Dan itu yang menentukan nasib kita nanti, apakah kita berhak mendapatkan rahmat Allah masuk ke dalam jannahnya, atau kita mendapatkan murka Allah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik ya. Famulaki, kamu pasti akan menemuinya ya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika ayat ini turun, maka malaikat Jibril itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pesan khusus untuk Rasulullah ya, menyampaikan pesan khusus untuk Rasulullah ya. Kata malaikat Jibril, qala Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, aishma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah semaumu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Tidak selamanya orang itu hidup ya. Semua sudah dijatah umurnya, dan orang itu umurnya beda-beda, bisa ada yang panjang, ada yang pendek ya. Jangan merasa karena masih muda, oh mungkin aku merasa hidupku masih panjang, tobatnya nanti saja, ternyata besok dia mati ya. Nah, kita lihat juga ternyata banyak orang yang tua tapi juga tidak wafat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, akhir hidup kita ini ada akhirnya, ada ujungnya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Wahbib ma syi'ta, dalam riwayat lain wahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang engkau inginkan, fa innaka mufariquh, tapi ingat, siapapun yang kau cintai pasti engkau akan terpisah dengannya, pasti engkau akan berpisah. Secinta apapun seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya, pasti dipisahkan. Kalau tidak pisah karena cerai, dipisahkan oleh maut ya, dipisahkan oleh maut. Tidak ada suami atau istri yang mau menemani pasangan hidupnya di kuburan.
Pasti pulang, selama-lamanya nangis. Ada istri yang sayang sama suaminya, dia nangis di kuburan, orang sudah pulang dia masih nangis. Ya, bisa tahan 1 hari udah hebat gitu. Sore pasti pulang, dia capek juga. Besok lagi nangis ke sini lagi, ditinggal malamnya. Pasti berpisah, nggak ada juga yang mau menemani. Ya, dan kalaupun menemani secara jasadnya, mungkin dia nggak tahu apa yang terjadi di dalam kubur. Tidak bisa membantu menjawab pertanyaan malaikat, pasti terpisah. Ya, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Kerjakan semaumu, akan tetapi jangan lupa kamu pasti akan menemui balasan dari setiap perbuatanmu. Atau dalam riwayat lain, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya, berbuatlah semaumu, tapi kamu jangan lupa pasti akan dibalas terhadap semua perbuatanmu itu. Pesan khusus dari malaikat Jibril untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul pun diingatkan oleh malaikat tentang itu. Hidup semaumu, terserah gimana caranya hidup, tapi jangan lupa orang hidup pasti mati. Kamu boleh sayang, boleh cinta kepada apapun, kepada siapapun, ya. Boleh cinta kepada harta, boleh cinta kepada tahta, kepada jabatan, kepada bisnis, kepada kawan, ya, boleh cinta kepada istri, boleh kepada anak, tapi semua itu pasti akan berpisah. Anak yang kita bangga-banggakan, kita sayang-sayang, kan orang tua biasanya kalau sama anak, ini nanti anak masa depan, anak nanti yang diharapkan ngurus ayahnya, tapi ngurus ayahnya ada batasnya. Kalau ngurus waktu sakit mungkin ada anak yang bisa ngurus orang tuanya sakit, sabar, memandikan bapaknya sudah nggak bisa bergerak, dimandikan oleh dia. Seperti waktu bapaknya dulu kecil mandiin, waktu anaknya kecil mandiin dia. Mungkin ada yang mandiin, bahkan sampai wafat dia pula yang mandikan bapaknya. Tapi kalau sudah di dalam kubur, anak itu pasti pulang berpisah dengan orang tuanya, pasti tinggal. Ya, tidak sedikit pulang ke rumah, di rumah sudah nggak ingat lagi sama bapaknya. Mungkin seminggu 2 minggu masih ingat, masih dibicarakan. Oh, bapak dulu begini, masih diingat kenangan-kenangan dulu. Oh, bapak dulu begini. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan sudah mulai lupa. Jarang-jarang diingat, ya. Nah, kadang-kadang diingatnya, oh iya dulu bapak begini. Sekali-kali, lama-lama bisa nggak ingat sama sekali. Maka tanda anak soleh adalah senantiasa ingat kepada orang tuanya. Setidaknya ketika ia sholat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaiknya, seharusnya seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, tidak hanya mendoakan orang tuanya ketika sholat saja, tetapi dalam setiap kesempatan. Kan tidak bayar ya, mendoakan orang tua itu kan tidak bayar. Doanya mudah. Ada yang tidak hafal? Ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa detik itu, enggak sampai 1 menit. Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ulang-ulang itu dalam kesempatan kita. Ya. Nah, itu tanda anak soleh. Mungkin jasadnya terpisah dengan orang tuanya, tapi doanya selalu menyertai orang tuanya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian, ya, diingatkan bahwa setiap manusia itu nanti akan menemui amal-amalnya yang dia kerjakan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketujuhnya Allah Subhanahu Wa Taala katakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun siapa orang yang diberikan catatan amalnya itu dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ayat ke-8-nya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dari sini saja kita bisa memahami, bisa mengerti bahwa ternyata ada hisab yang susah. Karena disebut ada hisab yang mudah, berarti ada hisab yang susah. Cirinya kalau nanti di hari kiamat itu dibagi rapot amalnya, itu diberikan dengan tangan kanan, dia bisa mengambilnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Kecuali mereka yang diberikan tidak bisa dia mengambil dengan tangan kanan, maka akan dihisab dengan hisab yang susah. Ada 2 ternyata, hisab yang mudah dan hisab yang susah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba
udziba. Nabi mengatakan kepada Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, siapa yang dihisab maka dia pasti diadab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, awalaisa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Loh, kata Aisyah, kok semua orang yang dihisab itu pasti diadab? Bukankah ada orang yang hisab tuh dihisab tapi hisabnya mudah? Kan bukan adab kalau hisabnya mudah. Begitu maksud pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, menyitir surah Al-Insyiqaq ini. Maka apa kata Nabi? Innama dzalikal ardu. Kalau orang yang hisabnya mudah, hisaban yasira, sebagaimana disebut di dalam ayat yang ke-8 itu, innama dzalikal ardu. Itu hisabnya, hisab mudah itu dia tidak ditanya-tanya, dia tidak diinterogasi yang susah-susah, hanya ditunjukkan saja buku rapot catatannya itu. Ya. Walakin man nuqisha al-hisaba yahlik. Akan tetapi barang siapa yang didebat, di sidang, nuqisha itu di sidang. Ya. Nuqishal hisab, hisabnya, perhitungannya itu diperdebatkan, yahlik, maka dia celaka. Diperdebatkan, dipersidangkan. Nuqisha itu apa namanya? Asalnya dari kata naqasha. Masdarnya itu munaqashah. Tahu munaqashah? Kalau orang sidang skripsi, ya bapak-bapak yang pernah kuliah sidang skripsi, nah itu namanya munaqashah. Sidang skripsi itu kan tidak dibacakan aja sama dosennya, mana skripsinya dibaca. Terus dosennya baca, oh ya sudah terima kasih, pulang, enggak kan? Ditanya, ini dari mana ini? Kamu nulis begini kok ada catatan begini, dari mana ini? Kan gitu. Apa dalilnya? Coba terangkan maksudnya Anda menulis seperti ini, kan gitu. Nah, munaqashah nanti orang yang nanti di akhirat itu setelah diberi catatan amal dibuka, lalu kemudian ditanya-tanya seperti ini. Apa ini? Kamu buat begini kenapa ini? Kok bisa begini? Kapan kamu kerjakan ini? Ya? Bayangkan diinterogasi polisi saja, jangan diinterogasi polisi, dipanggil ustadz, diinterogasi ustadz. Fatih misalnya. Kamu kemarin ngapain? Bingung dia. Ya banyak ustadz, ngapain gitu. Ya. Kamu tadi pagi ngapain? Padahal mau ditanya aja sarapan pakai apa, sarapannya enak apa enggak, itu udah takutnya luar biasa. Kamu tadi pagi ngapain? Anu ustadz, dicari, dia mencari-cari apa namanya? Apa yang salah? Wah, ini mau diapain saya ini? Ya, sudah khawatir dia. Ya, itu santri sama ustadznya. Apalagi kalau sampai ditanya polisi misalnya, ya. Bapak, kemarin jam 2 subuh kemana Pak? Ya, jam 2 belum subuh Pak, karena gitu ya. Jam 2 subuh gitu. Oh ya, maksudnya Bapak jam 2 malam itu kemana Pak? Jam 2 sudah bukan malam lagi Pak, jam 2 itu pagi. Ya. Takutnya luar biasa. Apalagi ini yang menginterogasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini. Di dalam sebuah hadis Nabi yang lain, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjubuhu." Ya. Sedang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Rabb-Nya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penterjemah, tidak ada perantara. Ya, tidak ada perantara di antara keduanya, tidak ada hijab di antara keduanya. Ya, diinterogasi seorang itu kepada, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Kalau orang kafir, orang yang amalnya buruk, maka sulit hisabnya. Sulit hisabnya. Di dalam riwayat yang lain, hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dari Aisyah juga. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir? Seperti apa sih hisab yang mudah itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayyang dzura fi kitabihi fayatajawaz anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hisabnya mudah itu orang yang hanya dibuka saja oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala
catatan amalnya itu hanya dilihat saja, dibacakan, ditunjukkan kepadanya, kemudian dia dimaafkan, kemudian dia diampuni, ya, kemudian dia diampuni. Di dalam riwayat yang lain yang cukup panjang dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza. Nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu akan memanggil dan mendekatkan seorang mukmin, didekatkan, lalu kemudian akan meletakkan tutupan. Jadi seperti kalau di penjelasan para ulama itu seperti burung yang menutupi telurnya. Burung kalau menutupi telurnya pakai sayap-sayapnya. Maksudnya ditutup, tidak ada yang melihat, hanya antara dia dengan Allah. Kemudian dia ditanya, kamu dulu buat dosa ini kan? Gitu ya? Kamu dulu buat salah ini kan? Orang lain tidak ada yang lihat, orang lain tidak ada yang lihat. Itu orang mukmin. Orang mukmin sekalipun tentu tidak luput dari yang namanya dosa. Tapi kalau ketika Allah menghendaki mengampuni dia, maka interogasinya tertutup. Ya, interogasinya tertutup. Ditanya, kamu dulu pernah buat dosa ini? Seorang mukmin pasti malu, pasti takut kepada Allah. Dulu saya nggak ada yang lihat, dulu saya merasa aman ketika buat dosa ini. Dulu saya pikir nggak ada yang lihat. Ternyata Allah sekarang membukakan, ditanya, kamu dulu buat begini kan? Ya, ya. Kita buat salah, nggak ada yang lihat. Merasa aman-aman saja, ternyata tertangkap basah kita, kamu dulu buat ini, buktinya ini tidak bisa mengelak lagi. Maka ya, fayaqulu na'am, maka kemudian seorang mukmin ini akan menjawab iya. Ya, Rabbi, ya, ay Rabbi hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'ay fi nafsihi annahu halaka qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma fayu'ta kitaba hasanati wa ammal kafir wal munafiquna fayaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kemudian seorang hamba itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu dosa ini, tahu dosa itu? Maka dia menjawab, ya wahai Rabbku, hingga selesai menyampaikan dosa-dosanya, semua dosa-dosanya disebut satu persatu, dia mengakuinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dulu aku di dunia menutupi dosa, enggak ada yang tahu. Kamu buat dosa, kamu enggak ada yang lihat, sehingga orang-orang masih menghormatimu, orang-orang masih mau bergaul sama kamu, kan gitu. Kita masih ditutup aib-aib kita buat dosa, nggak ada yang tahu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, maka aku sekarang mengampunimu. Dulu tidak dibuka dosanya, sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberikan kitabnya itu kepadanya. Beda dengan orang kafir dan orang munafik, maka Allah akan mengatakan, orang-orang inilah yang dulu berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah kutukan Allah atas orang-orang yang zalim. Itu kepada orang-orang kafir. Ya. Kalau kepada orang mukmin, hisab yang mudah itu. Ya, jadi kalau bagi dua, kalau orang mukmin itu al-ard tadi itu hanya ditunjukkan rapotnya, ya, karena tidak banyak pembangkangannya, maka hanya ditunjukkan saja. Kalau anak berprestasi kan bagi rapot ditanya, nilainya 9 semua Pak. Udah nggak perlu ditanya lagi, bapaknya dipanggil, nilainya 9 semua Pak, pertahankan prestasinya, dikasihkan kitabnya. Tapi kalau anak nilainya di bawah KKM semua, ya, nilainya variasi warna-warni, ada merah, ada biru, ada hitam, ini 6, ini 5, kamu aduh Allah, bahasa Indonesia kok kamu dapat nilai 4 tuh gimana? Kamu tiap hari bahasa apa? Ngomongnya, padahal ngomongnya bahasa Indonesia, tapi kok pelajaran bahasa Indonesia dapat 4? Gimana ceritanya kamu? Rupanya dia nggak pernah masuk. Kamu alpanya kok sampai 18 kali? Gimana? Padahal pertemuan tatap muka 17 kali loh. Pelajaran 17 kali, alfa sampai 18 kali itu gimana? Ya. Ya, diinterogasi. Kalau yang nakal, yang buruk nilainya kan begitu. Seperti itu pula kemudian orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir.
Ya, orang mukmin hanya ditunjukkan, dibacakan, dia akui, kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditutup di dunia, di akhirat pula ditutup. Tapi kalau orang kafir, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan. Kalau orang berkhianat, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, orang yang berkhianat nanti akan ditancapkan bendera-bendera pengkhianat untuk mereka dipermalukan di hadapan manusia, ya. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan ya bagi orang-orang kafir. Maka itu tentu menyulitkan bagi dia, itu tentu menyusahkan bagi dia. Diinterogasi itu saja sudah menakutkan, setelah diinterogasi dimasukkan pula ke dalam neraka. Habis diinterogasi masuk penjara, itu luar biasa mengerikannya. Ya. Ya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang beriman dengan bahagia, dengan gembira. Kumpul lagi dengan keluarganya. Orang-orang mukmin kumpul dengan keluarganya, kumpul dengan anak istrinya. Tentu kalau anak istrinya juga orang-orang yang beriman. Maka orang tua, wajib bagi orang tua kalau ingin nanti ketemu lagi dengan anak istrinya di surga, didik mereka dengan iman. Tidak ada pendidikan lain kecuali iman ini. Bukan berarti tidak boleh dididik dengan didikan lain, tapi iman dulu, ya, ditanamkan dulu, ya. Saya sering menemui ada orang-orang yang kemudian sudah mapan secara duniawinya, udah jadi pejabat bahkan, tapi pengetahuan agamanya, ilmu agama yang pokok saja, yang harusnya sudah diketahui oleh anak ibtidaiyah, dia nggak tahu. Bayang sudah kuliah sampai 17 tahun, sudah sarjana, ditanya rukun iman jumlahnya berapa nggak tahu dia. Rukun iman yang kedua apa Pak? Sholat. Loh, sudah sarjana, bayangkan. Saya pernah mewawancarai, Masya Allah, ini sedih saya kalau lihat, sarjana, Masya Allah, punya murid banyak, guru, ya, mengajar, mendidik gitu. Ditanya apa itu akidah, apa itu tauhid, nggak bisa jawab, ya. Jawabnya ngalur ngidul kemana-mana dia, ya, nggak bisa jawab, Masya Allah. Kenapa nggak ditanamkan ilmu agama? Ya. Mungkin besar sudah sadar, tapi sadarnya sudah, ya, boleh dibilang terlambat. Terlambat sebab apa? Sebab sudah waktunya sudah berkurang ketika dia mau belajar, ya. Oleh karenanya kita punya anak, orang tua didik anaknya dengan didikan agama. Mapan dulu agamanya, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya karimah, baru kemudian dia boleh belajar ilmu dunia yang lain. Jadi kalau dia jadi apapun, nanti semua dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan oleh Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang baik, dikumpulkan dengan keluarganya. Mudah-mudahan kita mendapatinya, amin ya rabbal alamin. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila salah dan khilaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.